Pak Bambang Tri, sampean mau saya ajak sumpah Quran, mubahalah, berani sampean. Kalau sampean bohong, sampean hancur. Tapi kalau sampean benar, mereka semua yang menantang sampean hancur. Loh kok harapan saya Pak Bambang Tri itu menolak, Pak. Tidak berani Pak Bambang Tri itu harapan saya. Ternyata berani, Pak. Monggo, memang ini yang saya tunggu. Nah, yang kedua, hei, teman-teman sekampusnya Pak Jokowi yang di UGM. Masa kalian sudah mati semua? Masa sih? Masih adakah kalian? Ayo keluar. Tunjukkan, aku teman kuliahnya Pak Jokowi. Ayo bikin konten, keluar kalian semua. Pak Jokowi sedang difitnah itu sama Bambang Tri itu. Pulihkan nama baiknya. Tunjukkan bahwa Anda adalah temannya sekuliah. Ada orang masuk penjara itu karena terlalu baik, Pak. Buya Hamka itu menurut saya baik, Pak. Lah kok di penjara? Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, ya, pendiri Nahdlatul Ulama itu waliullah, orang baik, Pak. Lah kok di penjara, Pak? Disiksa juga. Nonton nggih, Pak nggih. Saya berurusan dengan polisi, monggo. Menurut Pak Eko, apa saya kriminal? Nggih, monggo. Kalau menurut saya menyuarakan kebenaran. Allah. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Nyuwun sewu nggih. Terus kalau kita ini memang mesti bijak dan hati-hati. Yang dimaksud hati-hati ini adalah pakai hati. Pakai hatinya 2 kali. Jadi kalau kita ini mesti hati-hati, artinya pakailah hati ini. Pakailah hati ini. Sehingga ketika kita memakai hati, yang muncul adalah kebijakan. Yang lahir adalah rasa sayang, menyayangi. Rasa ingin memberikan yang kemudian terbaik. Jadi saya melihat sahabat saya siapapun, termasuk Gus Nur, Mas Bambang Tri, begitu. Saya mencoba untuk mengetuk hati beliau. Kalau ingin kemudian mendalami atau mewawancarai, bahkan membuat buku, tolong dalami secara benar. Jadi benarnya 3 kali. Tidak cukup kita hanya mendengar dari 1 orang atau 2 orang itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Mestinya ketika kita berbicara ijazah dari siapapun, bukan hanya ijazahnya Pak Jokowi, kita benar-benar datang ke sekolah tersebut, ke TU-nya, untuk kemudian tahu dengan benar, gitu. Karena kalau kita apalagi sebagai tokoh ya, atau orang yang kemudian dituakan dalam suatu masyarakat atau kelompok masyarakat, yaitu mestinya apa yang kita utarakan ini, kalau dalam bahasa Jawa itu ono toto kromone begitu. Jadi ada unggah-ungguh, ada etika ketika orang berbicara mau menyampaikan segala sesuatu. Apalagi kita membicarakan orang lain. Jadi ada tutur kata yang baik, ada tutur kata yang lembut, ada tutur kata yang santun dan beretika, gitu Bang.
Nah, menyikapi Gus Nur ini sendiri kan, ini kan kasus ini kan sudah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lapor itu sudah diterima, gugatan perkara itu sudah diterima. Itu bagaimana dari Mas Eko menyikapi hal itu? Memang kalau sudah di pengadilan, di sisi lain pasti nanti akan ada bukti-bukti autentik yang akan diberikan khususnya oleh sekolahan ya. Kalau kita bicara mungkin SD, SMP maupun SMA Pak Jokowi. Kalau dalam hal ini ketika beliau kuliah di UGM, ya UGM yang akan memberikan data-data mengenai ijazah beliau. Menurut saya permasalahannya bukan hanya di situ, tetapi tadi bahwa kebijakan, etika itu menjadi harapan kita bersama. Kalau kemudian dalam hal ini Pak Jokowi dan keluarganya, saya tetap punya pendapat bahwa yang ora kebangetan itu ora bakal melakukan suatu tindakan. Jadi kalau tidak keterlaluan itu tidak akan melakukan suatu tindakan. Jadi kami pasti akan memakai filsafat ewo pekewo. Jadi ewo pekewo itu merasa sebenarnya tidak enak aja dengan berbagai hal yang sekarang terjadi ya, khususnya apa yang menjadi rencana Mas Bambang Tri mengenai Jokowi undercover kedua maupun apa yang kemudian sudah terjadi di prokesnya Gus Nur. Itu kita ini sebenarnya dalam bahasa Jawa kembali ewoh oyo ing pambudi, artinya ada sesuatu hal di dalam hati kita, di dalam budi baik dan budi pekerti kita, yang ketika kita melakukan suatu tindakan itu ewoh oyo, artinya ini benar apa enggak ketika kita harus menjawab, ini benar enggak ketika kita harus kemudian membela diri, ini benar enggak ketika ini sampai kemudian ke pengadilan, begitu. Jadi tadi ini bagi kita ya, khususnya kami yang secara tidak langsung pasti dididik adat istiadat yang baik pasti. Lalu menurut Mas Eko nih, sekarang saya mau ulang lagi pertanyaan adalah yang disampaikan oleh Bambang Tri itu sepengetahuan Mas Eko benar apa enggak sih? Ya tidak benar, karena beliau belum melakukan pendalaman. Beliau terlalu gerusa-gerusu berbicara di publik, bahkan membuat selain gerusa-gerusu ada istilah lain, keladuk wani kurang dukun. Artinya terlalu berani di depan, tetapi tidak memperhitungkan risikonya. Jadi kalau kemudian Gus Dur atau mungkin Mas Bambang Tri sekarang ada permasalahan hukum yang dihadapi, tadi kurang memperhitungkan risiko dari apa yang kemudian diucapkan, apa yang kemudian belum dipahami dengan benar dan baik. Jadi Mas Eko menjamin bahwa yang disampaikan oleh Bambang Tri ini adalah tidak benar. Benar Mas ya? Ya, tidak benar untuk masalah ijazah Pak Jokowi ya memang benar-benar beliau sekolah di sini. Dan setahu saya keluarga besar Pak Jokowi, terutama ibunya, Ibu Yang Noto, orangnya juga sangat santun, bijak, baik. Adik-adik Pak Jokowi juga sangat menghormati kakaknya, karena Pak Jokowi orang paling tua,
sampai hari ini. Pak Jokowi selalu mengayomi keluarga. Pesan untuk Gus Nur dan Bambang Tri apa, Mas Eko? Pesan saya sebagai sahabat begitu. Saya mencoba mengetuk hati beliau berdua. Rasa saya wis cukup. Ojo diterus-terus. Sudah cukup. Jangan diterus-teruskan. Mengko hasilnya ndak ora becik. Nanti hasilnya jadi tidak baik. Demikian. Terima kasih. Mantap. Baik, pemirsa Wan Kawan TV One, semalam saya berkesempatan mewawancarai keluarga dan kerabat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Mas Eko Galgendo. Mungkin karena dijodohkan oleh Allah kami bertemu, dan kami sempat menanyakan langsung ke beliau tentang hal-hal yang saat ini lagi berjalan, yaitu perkara tentang Jokowi berijazah palsu sudah diterima oleh Pengadilan Jakarta Pusat, dan gak lama kemudian terdengar kabar bahwa sahabat kami, ya orang tua kami, guru kami, Gus Nur malah dipanggil oleh Barreskrim. Nah, dalam wawancara semalam itu sempat ada terucap kata dari Mas Eko Galgendo, kerabatnya Jokowi, bahwa dia menitipkan pesan untuk Gus Nur dan Bambang Tri. Alhamdulillah kedua kali kami mencari, wah Gus Nur di mana nih? Karena qudratullah, karena takdir Allah, kami bertemu ternyata dari Jakarta. Masih sumringah aja nih Gus Nur. Pokoknya tetap semangat, terus semangat. Gus, itu gimana Gus setelah nonton tayangan tadi? Baik. Tolong tanggapi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam ta'dim. Nggih. Salam ta'dim, salam hormat, salam sungkem kagem panjenenganipun Pak Eko. Nggih. Salam ta'dim nggih. Jadi gini, Pak Eko, saya sangat marah kepada Presiden Republik Indonesia itu dari sisi politiknya, bukan kepada Pak Jokowi, nggih, Pak Eko nggih. Saya marah, bahkan sangat marah itu kepada Presiden Republik Indonesia jauh sebelum ada Bambang Tri. Jauh sebelum ada Bambang Tri. Mulai dari kampanye sampai jadi sampai detik ini. Dari segi politik. Jadi ngenten Pak Eko nggih, ngapunten. Kalau dari ranah politik, dimensi politik, Pak Presiden Republik Indonesia ini sudah talak 3 sama saya. Presiden nggih, bukan Jokowi. Beda nggih. Presiden Republik Indonesia, seandainya istri saya itu sudah saya talak 3. Jadi haram hukumnya untuk rujuk, haram hukumnya untuk kumpul kembali atau menyatukan visi misi dari dimensi politik. Dan ini hak sebagai warga negara. Tidak ada yang cocok sama sekali di dimensi politiknya Presiden Republik Indonesia. Di mata saya, Pak Eko, di mata saya yang saya lihat, yang tersadap ya, tertangkap oleh retina mata saya, tersadap gendang telinga saya, terdeteksi kolbu saya, Presiden Republik Indonesia ini dolim, otoriter, pembohong, ya, Presiden Republik Indonesia dan rezim. Bukan hanya presiden, karena presiden tidak akan bisa melakukan kebohongan, kedoliman kalau tidak didukung instrumen-instrumennya. Kalau ini kita sebut rezim.
Itu Pak Eko, nggih, salam takdim Pak Eko nggih. Pun nggih, itu satu poin. Saya tidak punya potensi atau benci atau marah dengan orang yang bernama Joko Widodo. Kenal tidak, ketemu tidak, punya hubungan batin tidak, ya tidak pernah dirugikan. Ya secara, katanya Bambang Tri, secara geografis ya jauh, saya Malang, beliau Solo gitu kan. Lah seandainya ketemu sama Jokowi, ada takdir kejruguk gitu ya, apa bahasa kejugruk gitu. Ketemu misalkan di rumah makan atau ketemu di rumah gitu kan. Ya saya salaman ya sebatas manusia. Tapi kalau secara dimensi politik, ranah politik, wilayah politik sudah talak 3, Pak. Itu terprogram. Ya. Apalagi sampai saya di penjara. Saya di penjara ini bukan kriminal, Pak Eko. Saya di penjara ini bukan OTT KPK. Saya di penjara itu karena merasa saya ini menyuarakan kebenaran, menentang kebohongan. Maka semakin kokohlah jiwa saya ini. Bukan berarti terus saya ini orangnya nekat, konyol, metu toko penjara ke orang kapok itu. Ini bukan soal kapok, ini soal hujah keyakinan. Iman, Pak. Wong saya di dalam penjara itu ditawari kalau mau damai minta maaf Gus Nur bebas. Saya milih tetap ditahan, Pak. Gampang minta maaf itu. Nanti buktikan dulu di pengadilan siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau saya salah, saya minta maaf. Ternyata di pengadilan pelapornya nggak datang-datang, nggak menghormati hukum, nggak menghormati hakim, nggak menghormati jaksa. Pun nggih, Pak Eko, satu bab selesai nggih. Jadi saya tidak benci dengan Jokowi, tapi saya marah dengan presiden dan rezimnya ini. Ya memang bohong, Pak. Monggo jenengan kepanggih kali kula. Jenengan pun paham. Niki Indonesia sekarang mboten baik-baik saja, Pak. Saya ngomong gini ini merdeka, Pak. Saya tidak ada titipan pesanan tunggangan. Mboten, Pak. Saya orang merdeka, Pak. Tidak ada yang nyogok saya, tidak ada yang beli saya, tidak ada yang bayar saya, Pak. Tidak ada yang bisa, Pak. Siapapun. Radikalisme, teroris, intoleran, apa niku yang biasa dituduhkan ke saya itu. Saya tidak punya itu semua, Pak. Nggak punya partai, nggak punya backingan, nggak punya bodyguard, nggak punya yang biayai, nggak punya sponsor, Pak. Nggih, Pak Eko nggih. Boleh nggih, saya boleh berbeda pendapat dengan kebijakan rezim ini. Pun. Yang kedua, Pak Eko tadi bilang gimana? Sebentar. Oh, ketiga ya. Pak Eko tadi bilang pakai hati, pakai jiwa gitu nggih, apa tadi itu? Bahasa-bahasa yang penuh bijak nggih. Baik, Pak Eko. Bapak saya Madura, ibu saya Jogja, Bantul. Jadi genetik saya ini blasteran Madura dan Jogja. Katanya, Pak, katanya Madura itu katanya temperamental, keras, berdaulat, harga dirinya tinggi, katanya begitu ya. Pokoknya orang Madura itu kaku, kolot gitu nggih. Ini secara umum, Pak. Nah, itu ada darah saya di situ, Pak ya. Tapi ibu saya ternyata orang Jogja, Pak. Karangmojo, Bantul. Berarti ada genetik lemah lembut, adab asor, ungguh-ungguh gitu ya, unggah-ungguh gitu nggih. Nah, saya insya Allah Pak Eko ngapunten, bukan berarti saya sombong, bukan berarti saya ini adigung, adigang, adigunung wonten boten. Insya Allah ilmu rasa, ilmu jiwa, unggah-ungguh, tata krama, budi pekerti. Insya Allah Pak Eko ngapunten, nanti kalau kurang nanti saya belajar sama jenengan ya. Saya sudah menerapkan ilmu itu, Pak. Saya sangat lemah lembut kepada fakir miskin, rakyat jelata. Saya nggak terima kalau ada orang yang kelaparan. Saya nggak akan makan selama tetangga saya, lingkungan saya, ada orang di sekitar saya yang belum makan. Saya rela mati kelaparan daripada orang atau tetangga saya yang kelaparan.
Saya rela Pak, nanti jenengan bisa baca jejak digital saya Pak. Saya bukan presiden, saya bukan anggota dewan, saya bukan dapil, tapi saya lakukan tugas-tugas mereka Pak, walaupun itu bukan hak saya. Saya bangun rumahnya orang fakir miskin, saya infak beras, saya kenyangkan orang-orang yang lapar, saya bangun ratusan masjid di seluruh Indonesia, ya, dengan kemampuan, dengan jamaah. Saya sangat lemah lembut kepada Pak Eko. Ini sama Pak Eko, saya lemah lembut. Saya rela mencium tangannya Pak Eko. Kalau diperlukan, saya rela nyungkem kakinya Pak Eko. Kalau urusan seperti ini, insya Allah Pak Eko, ya, orang tua akan saya hormati sehormat-hormatnya. Sak nyungkem-nyungkemnya, sak nyungsep-nyungsepnya. Insya Allah Pak Eko. Nah, saya akan sangat kasar kalau lihat pejabat membohongi rakyatnya, mendolimi rakyatnya, menindas rakyatnya. Itu baru saya kasar, dan itu nggak bisa dibendung Pak Eko. Nggak bisa ditahan sudah. Maka kalau Pak Eko lihat saya kasar, itu karena yang saya lihat itu adalah rezimnya pejabatnya, bukan Pak Jokowinya. Salam takdim nggih Pak Eko nggih, salam santun. Saya siap berguru ke jenengan nanti dalam urusan adab asor, tata kerama, apa itu saya siap berguru ke jenengan. Pun sekarang poin yang keempat ya, mungkin ini yang terakhir lah ya. Saya dengan Bambang Tri juga nggak kenal. Saya taunya Bambang Tri itu ya kebetulan mungkin namanya alam bawah sadar itu kan nggak bisa ditipu Pak Eko. Saya ini bertahun-tahun memendam marah kepada penguasa, kepada rezim. Ya Allah, kok gini rezim ini ya Allah. Kasihan ini rakyat ini ya Allah. Ya, sampai bunuh diri mikir ekonomi ya kan. Marah saya Pak Eko dengan rezim ini. Nah, tiba-tiba muncul Bambang Tri yang juga marah sama rezim. Akhirnya secara otomatis gaduh ngoten lho Pak Eko. Tapi bukan berarti saya ini orangnya Bambang Tri. Bukan. Gaduh secara frekuensi saja Pak Eko. Nah, akhirnya terjadilah wawancara itu. Itu pun kalau mau dilihat secara bolak-balik, justru saya itu gambling. Bisa jadi saya ini membersihkan nama baik Pak Jokowi, atau bisa jadi malah saya membuat Pak Jokowi husnul khotimah malah Pak Joko kalau mau berpikir positif loh. Saya tuh kan nggak percaya sama Bambang Tri, maka saya panggil ke rumah. Nah, tapi gini loh, saya lihat ekspresinya Bambang Tri, gimmick wajahnya Bambang Tri, intonasi ngomongnya Bambang Tri. Ya memang tidak bisa dipungkiri, saya ini percaya. Di satu sisi karena saya nggak pernah dibohongi Bambang Tri. Di sisi lain saya sering dibohongi rezim, penguasa. Kan begitu Pak. Tapi tidak sampai di situ, makanya saya ambil Al-Quran sebagai orang Islam. Pak Bambang Tri, sampean mau saya ajak sumpah Quran, mubahalah, berani sampean. Kalau sampean bohong, sampean hancur. Tapi kalau sampean benar, mereka semua yang menantang sampean hancur. Loh kok harapan saya Pak Bambang Tri itu menolak Pak, tidak berani Pak Bambang Tri itu harapan saya. Ternyata berani Pak, monggo. Memang ini yang saya tunggu. Coba Pak Eko tingali video lengkapnya itu. Bahkan ketika Al-Quran sudah diambil, itu saya masih nawari ke Bambang Tri. Pak Bambang Tri tidak mau berubah pikiran. Boten, lanjut. Sama dengan ketika Presiden Republik Indonesia disumpah dengan Al-Quran di depan MPR, DPR kan. Disumpah loh Pak, demi Allah loh, coba Pak. Presiden itu berjanji akan menjalankan, membawa jabatannya itu sesuai undang-undang, ya kan, macam-macam lah. Tapi di mata saya itu semua dibohongi, maka Allah ajab
Allah azab, Allah cabut keberkahannya negara ini. Ini Pak Eko, ngapunten saya nggak ngajarin jenengan dan nggak maksa jenengan. Coba jenengan tingali kahanan Indonesia sekarang ini. Mboten baik-baik saja Pak, hancur, ruwet, carut marut di mana-mana Pak. Ngapunten Pak, ngapunten. Gitu nggih Pak Eko nggih. Jadi kalau memang Pak Bambang Tri ini salah, kan berarti mulia namanya Pak Jokowi nanti akhirnya. Ya, walaupun dari sisi politik saya tetap tidak akan memaafkan Pak. Dari sisi politik. Tapi kalau seandainya tulisan Bambang Tri salah, ternyata ijazahnya Pak Jokowi itu asli, saya janji Pak, ya, saya akan ganti konten, saya akan hidup nyaman, ngurusi anak, ngurusi istri, nggak akan ngurusi rezim. Kalau ternyata ijazahnya Pak Jokowi asli. Loh kok ternyata asli ijazahnya Pak Jokowi? Oh berarti Bambang Tri ini yang salah ini. Laknatullah kau Bambang Tri. Nah saya langsung tutup. Saya nggak akan ngomong rezim terserah. Pak, ngapunten Pak nggih, bukan takabur. Saya bukan orang kaya Pak, tapi alhamdulillah sama Allah saya ditakdir orang yang berada di zona nyaman. Menurut saya Pak, ukuran standar saya ini sudah enak Pak. Nggih, nafkah, ekonomi, penghasilan cukup Pak. Ndak usah ngurusi rezim, urusan sama polisi ruwet. Wis urip enak meneng karo anak bojo itu sudah cukup Pak. Tapi mata ini melihat kedoliman ini mboten purun, diem Pak hati ini Pak. Pun sebagai closing Pak Eko nggih, sebagai closing statement. Nah sekarang sudah masuk ke pengadilan. Masalah saya dipanggil polisi itu monggo terserah Pak Eko lah. Mau Pak Eko nganggap saya ini salah sehingga berurusan dengan polisi nggih monggo. Tapi Pak, saya dapat ilmu berharga di dalam penjara Pak. Ternyata orang masuk penjara itu bukan semata-mata jahat loh Pak. Ada 3 loh Pak. Orang masuk penjara itu 3 loh Pak. Pertama, dia memang kriminal Pak. Korupsi, OTT, maling gitu Pak. KDRT kan. Wah, memang kriminal Pak. Maka masuk penjara. Ada orang yang ceroboh Pak. Ceroboh juga bisa masuk penjara Pak. Apa itu? Tanda tangan nggak dibaca misalnya Pak. Ternyata itu anggaran dana gitu nggih. Dan disalahgunakan sama anak buahnya. Yang tanda tangan ndak ikut makan uangnya Pak. Tapi karena nggak dibaca, ceroboh Pak, dia bisa masuk penjara. Saya ketemu orang itu Pak di dalam penjara. Orang yang ceroboh tanda tangan. Berarti yang kedua ceroboh. Nah yang ketiga Pak, ada orang masuk penjara itu karena terlalu baik Pak. Buya Hamka itu menurut saya baik Pak. Loh kok di penjara? Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, ya, pendiri Nahdlatul Ulama itu waliullah orang baik Pak. Lah kok di penjara Pak? Disiksa juga. Nonton nggih Pak nggih. Saya berurusan dengan polisi, monggo. Menurut Pak Eko apa saya kriminal? Nggih monggo. Kalau menurut saya menyuarakan kebenaran. Ngonten. Yang terakhir Pak Eko nggih, terakhir Bang Dul ya. Ayo. Hei, teman-teman SMA 6-nya Pak Jokowi. Kalian teman-teman SMA yang satu kelas sama Pak Jokowi, keluarlah kalian. Dulu Pak Jokowi di SMA 6 itu satu kelas ada berapa orang? Kan sekarang yang keluar baru Mahmud Nurwindu itu nggih katanya Pak Bambang Tri. Hanya 1 orang itu dan itu disangkal bohong sama Pak Bambang Tri. Masa sih satu kelas temannya Pak Jokowi di SMA 6 cuman Pak Mahmud itu aja? Yang mana? Yang lain ayo keluar semua, bikin konten. Nanti di pengadilan maju kalian semua, bela Pak Jokowi itu. Kalau memang kalian benar-benar teman sekelasnya Pak Jokowi, ayo keluar kalian. Saya ini hanya mendambakan kebenaran dan keadilan. Saya bukan orangnya Bambang Tri. Saya tidak mihak Bambang Tri. Saya tidak mihak siapapun. Saya mihak kebenaran. Nah yang kedua, hei, teman-teman sekampusnya Pak Jokowi yang di UGM. Masa kalian sudah mati semua? Masa sih? Masih adakah kalian? Ayo keluar. Tunjukkan, aku teman kuliahnya Pak Jokowi.
Ayo bikin konten, keluar kalian semua. Pak Jokowi sedang difitnah itu sama Bambang Tri itu. Pulihkan nama baiknya. Tunjukkan bahwa Anda adalah temannya sekuliah. Gitu saudaraku. Nggih, Pak Eko nggih. Ini sambutan saya, komentar saya. Salam sungkem kula dumateng panjenengan, salam takdim kula dumateng panjenengan, kula sungkem dumateng jenengan, kula takdim dumateng panjenengan. Salah lepat kula nyuwun ngapura, nyuwun ngapunten ingkang agung. Kula siap dados muridipun jenengan. Kula siap ngawula ilmu dumateng jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, sekiranya air seluruh samudera di dunia ini kujadikan tinta untuk melukiskan betapa dalam rinduku padamu. Sekiranya air seluruh samudera di dunia ini kujadikan tinta untuk melukiskan betapa hanya engkaulah satu-satunya harapan penyelamatku kelak di hadapan Allah, maka niscaya tidak akan cukup air lautan itu ya Rasul. Seandainya air mata sepanjang hayatku ini kujadikan pula tinta untuk melukiskan betapa dalam cintaku padamu, niscaya air mataku juga tidak akan cukup ya Rasulullah. Sungguh betapa nestapanya hidupku seandainya tanpa syafaatmu ya Rasul. Hanya dengan syafaatmu lah ya Rasulullah terlahir sejuta harapan untuk aku bisa berjumpa dengan Allah tujuan hidupku.